Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia Lydia dari kelas 3 D4 LKB dengan NRP 11101181039. Pada tutorial kali ini, saya akan mensimulasikan tentang bagaimana kita membuat sebuah counter asinkron 4 bit dengan pendekatan hierarki, yaitu kita menggunakan rangkaian tersebut. Nah, ini merupakan praktikum VLSI dan perancangan logika yang counter asinkron 4 bit ini sendiri terdiri dari 4 buah D flip-flop yang disusun secara seri, dimana ketika kita membuat counter asinkron itu input clocknya itu hanya satu. Jadi untuk input clock selanjutnya itu tergantung dari input clock sebelumnya. Jadi untuk input clock flip-flop selanjutnya itu inputnya tergantung dari input clock flip-flop sebelumnya. Nah, di sini untuk di sini ada D ini kita feedbackkan atau kita umpan balik. Input D ini kita umpan balik dengan hibar. Nah, sedangkan hibar sendiri kita masukkan ke input clock D flip-flop selanjutnya. Nah, begitu terus sampai ke MSB. Nah, kita di sini mengambil outputnya yaitu H0, H1, H2, dan H3. Nah, ini merupakan rangkaian top levelnya. Nah, jadi ini merupakan rangkaian top levelnya. Jadi ini adalah hierarki yang paling atas. Kalau kita melihat D flip-flopnya, kita tinggal klik rangkaian D flip-flop, lalu kita kontrol D. Nah, sehingga ini merupakan rangkaian D flip-flopnya. Nah, rangkaian D flip-flop ini sendiri terdiri dari 2 buah rangkaian latch dan 1 buah inverter, dan di sini terdiri dari clock, 1 buah clock dan input yang saya beri nama D. Dan untuk outputnya kita mengeluarkan 2 buah output, di mana outputnya itu adalah H dan hibar. Nah, di sini untuk clocknya itu ada dua kondisi, di mana yang untuk clock yang bukan inverter itu masuk ke rangkaian latch yang kedua. Nah, untuk yang clock yang inverter itu masuk ke rangkaian latch yang pertama. Nah, setelah itu untuk output H dari latch pertama masuk ke dalam input D latch yang kedua. Nah, kita bisa melihat rangkaian latch-nya dengan cara klik latch lalu kita kontrol D. Nah, ini merupakan rangkaian latch. Nah, untuk rangkaian latch sendiri ini terdiri dari 1 buah move 221 dan 2 buah inverter. Nah, untuk rangkaian ini dimana input move-nya itu ada 2, yaitu D0 sama D1 dan 1 buah clock. Nah, untuk D0 sendiri itu kita masukkan ke umpan balik dengan hibar, namun dari hibar ini kita berikan sebuah inverter sehingga masuk ke dalam input D0. Nah, dari output MUX ini diberikan sebuah inverter untuk menghasilkan output hibar. Nah, untuk menghasilkan output ini berarti kita memberikan wiring ke sebelum inverter ini. Jadi output dari latch sendiri itu ada 2, yaitu ini dan ini. Nah, selanjutnya kita melihat rangkaian MUX-nya dengan cara MUX klik Ctrl D. Nah, ini merupakan rangkaian MUX. Nah, rangkaian MUX ini terdiri dari rangkaian CMOS dan rangkaian CMOS, PMOS, dan NMOS, di mana PMOS terletak di atas dan NMOS terletak di bawah. Nah, di sini di dalam rangkaian MUX itu ada sebuah selektor, di mana selektor ini ada 2 kondisi, di mana kondisi S bar dan S bar. Jadi di sini kita berikan dari input S, kita berikan sebuah not
Y sama dengan S bar kali D0 plus S kali D1. Sehingga ketika kita memberikan output, mengeluarkan outputnya, agar output ini tidak bernilai bar atau komplement, jadi setelah output dari rangkaian ini diberikan sebuah inverter, sehingga output Y yang dihasilkan nanti tidak bernilai komplement atau tidak bernilai bar. Terus selanjutnya di sini ada rangkaian inverter. Ya, kita bisa melihat rangkaian inverternya Ctrl D. Nah, ini adalah rangkaian inverter, yaitu terdiri dari PMOS dan NMOS tersusun secara seri. Nah, kita simulasikan satu-satu. Kita tools, simulation option, terus kita pilih earsim ya, terus OK, terus kita simulation, terus simulate. Nah, di sini kita langsung masukkan saja input nol. Nah, jadi ketika kita merancang sebuah rangkaian inverter, itu outputnya akan bernilai berkebalikan dari input yang kita berikan. Nah, ketika kita memberikan input A0, maka output Y akan bernilai 1. Nah, kita berikan input A1, nah maka output Y akan bernilai 1. Nah, ini adalah rangkaian inverter. Nah, simulasi dari rangkaian. Jadi ketika kita ingin merancang sebuah rangkaian hierarki, kita harus mensimulasikan satu-satu agar nanti ketika sudah sampai top level tidak terjadi. Terus kita kontrol itu, kita masukkan nah ini masih dari rangkaian tadi ya, sehingga kita perlu menghapus wiringnya, lalu kita pasang lagi. Langsung berikan selektornya 0. Langsung lagi dengan S-nya tetap 0, D0-nya tetap 1, dan D1-nya kita ubah menjadi 1. Selanjutnya kita ubah selektornya menjadi 1 dan D0-nya 0 dan D1-nya 0. Maka outputnya akan berubah ya, dari 1 menjadi 2. Terus selanjutnya S-nya kita tetapkan 1 dan D0-nya kita tetapkan 0 apabila kita memberikan sebuah selektor 0, maka output yang dihasilkan akan mengikuti dari input D0. Nah, ketika kita memberikan selektor 1, maka output yang akan dihasilkan akan mengikuti dengan input yang diberikan pada D1.
kedua, ketika selektornya 0, saya memberikan input di 0-nya 0011, maka outputnya Y akan sama, yaitu 00 dan 11. Nah, ketika selektornya 1 dan saya memberikan input D1-nya 0101, maka output Y-nya juga akan 0101. Seperti itu dari rangkaian rumus. Nah, selanjutnya saya akan mensimulasikan yang batch. Kita kontrol untuk naik level. Nah, di sini let's kita akan simulasikan batch. Terus kita solution. Nah, ini kan masih rangkaian rumus ya. Clocknya akan kita berikan pada saat 100 nanosecond. Jadi kita perlu zoom agar waktunya kita kontrol 0 terus sampai dapatkan 100 nano. Udah 100 nano, kita berikan clocknya 0. Saat saya berikan input clocknya 1, dia langsung mengalami perubahan, yaitu bernilai berlogika 1. Selanjutnya kita berikan clocknya 0 dan output D-nya 0. Nah, dia tidak mengalami perubahan. Namun apabila kita berikan clocknya 1, nah, maka dia akan mengalami perubahan, yaitu kesimpulan dari rangkaian let's ini adalah output akan mempertahankan output sebelumnya sampai ada input clock lagi, baru nilainya akan kontrol 0 sampai didapatkan 100 nano. Nah, kita tata, ini sudah benar ya. Langsung kita tata saja, kita berikan clocknya 0,
terus nilainya juga 0. Terus kita berikan nilai input yang kita berikan sama transisi clock dari 0 ke 1. Nah, di sini bisa dilihat ya, ketika kita melakukan transisi clock dari 0 ke 1, maka yang semulanya saya berikan input D-nya 1 dan output clocknya 0, dia kan tidak mengalami perubahan, dia masih di 0. Nah, namun apabila saya memberikan clocknya 1, nah dia langsung outputnya langsung berubah, yaitu berubah menjadi 1. Ini juga ketika clocknya saya berikan 0 dan input D-nya 0, dia kan tetap outputnya tetap 1. Namun saat saya memberikan clocknya 1, maka dia kan langsung berubah. Simulation option. Nah, yang ini irsim diganti dengan ALS dan maksimum eventnya adalah 100.000. Kita klik OK, lalu kita tools, simulation, lalu simulate. Nah, ini adalah bentuk rangkaian diagram counternya. Rangkaian counternya kita isi bloknya 0, lalu kita berapa rangkaian flip-flop yang kita gunakan. Di sini kan tadi saya menggunakan 4 buah flip-flop. N jadi angka ini bisa menjadi 0 sampai
simulasi